Kasus tewasnya Brigadir J perlahan mulai terungkap. Sejauh ini terdapat sejumlah temuan yang justru bertolak belakang dengan cerita awal yang disampaikan oleh Polri. Mulai dari adu tembak, dugaan pelecehan, hingga fakta Irjen Verdi Sambo tak melakukan PCR saat peristiwa penembakan terjadi. Pada awal kasus ini mencuat disebutkan Brigadir J tewas setelah terjadi baku tembak di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Namun kasus ini baru diungkap ke publik pada Minggu 10 Juli 2022 atau 2 hari setelah kasus itu terjadi. Baradae yang awalnya diceritakan sebagai sosok penembak ternyata tak memiliki motif apapun lantaran aksinya merupakan perintah dari atasan. Setelah menjadi tersangka, Baradae memilih untuk justice kolaborator agar mengungkap tabir yang menutup kasus ini. Seiring bergulirnya kasus, satu persatu cerita awal yang disampaikan polisi ke publik mulai terbantahkan. Pada awal kejadian, Polri menyatakan Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak dengan Baradae. Hal itu dibenarkan oleh Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan ketika itu. Benar melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadif Propam itu benar, katanya. Ramadan menuturkan, fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Namun Baradae belakangan mengungkap tidak ada insiden baku tembak antara dirinya dan Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin. Keterangan Baradae soal pembunuhan Brigadir J telah diungkap dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang saat ini telah selesai. Itu sudah dituangkan di BAP, intinya di tangga dan depan kamar Putri Chandrawati tidak terjadi tembak-menembak, ucap Burhanuddin. Soal dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Verdi Sambo juga masih dipertanyakan. Baradae mengaku tak melihat aksi pelecehan, hanya mendengar suara teriakan istri Verdi Sambo. Soal Baradae yang awalnya disebut sebagai penembak nomor 1 di resimen pelopor juga tak sesuai dengan fakta. Keterangan tersebut disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, namun klaim itu terbantahkan oleh temuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan Baradae bukanlah seorang penembak. Selain itu, ia juga bukan ajudan Verdi Sambo, melainkan seorang sopir untuk akomodasi Verdi Sambo. Baradae juga diketahui baru latihan menembak 4 bulan sebelum insiden terjadi. Klaim polisi yang mulai terbantahkan berikutnya adalah soal keberadaan Verdi Sambo ketika insiden terjadi. Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Verdi Sambo tak ada di lokasi kejadian dan sedang melakukan tes PCR COVID-19. Belakangan ada temuan bahwa Irjen Verdi Sambo ternyata tidak melakukan PCR saat peristiwa penembakan Brigadir J. Berdasarkan pengakuan Baradae, Verdi Sambo sedang berada di TKP saat Brigadir J meregang nyawa. Lebih lanjut, dia mengatakan, pada tragedi penembakan Brigadir Yosua, penembak pertama dilakukan oleh Baradae, kemudian dilanjutkan pelaku lain.